Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu, untuk saling mengingatkan, memperbaiki diri kita dan hati kita. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 kiat untuk membersihkan hati kita. Sesungguhnya ya, perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Dia berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Rabbku, jangan kau hinakan aku tatkala hari engkau membangkitkan manusia. Hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan bawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat yang menjadi patokan utama adalah hati seseorang. Makanya hal ini ditekankan dalam banyak hadis juga. Seperti sabda Nabi SAW, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, kepada paras kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Hati diperhatikan, amal juga diperhatikan. Tetapi yang lebih utama adalah hati. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada paras dan kepada rupa kalian, kepada tubuh kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan juga amalan kalian. Dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang wanita yang hitam namun dia penghuni surga. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga? Qultu bala. Maka kata Atha bin Abi Rabah, tentu wahai Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hadhil mar'atu sauda." Inilah wanita yang hitam. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Maka wanita yang hitam ini datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya terkena penyakit sara." Sara ini bisa diartikan dua, mungkin diganggu oleh jin sehingga dia jatuh menggeliat, atau dia terkena penyakit ayan sehingga dia kemudian menggeliat terkapar. Wa inni atakasyaf. Namun tatkala saya terkena penyakit ayan, atakasyaf, sebagian auratku terbuka karena gerak-gerakan, mungkin sebagian betisnya terbuka, sebagian lengannya terbuka. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW. "Fadu'allah li." Ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka Nabi SAW berkata, "In syi'ta sabarti walakil jannah." Kalau kau ingin, kau bersabar, maka kau dapat surga. "Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki." Kalau kau ingin, aku doakan kepada Allah agar kau disembuhkan. Maka dia memilih bersabar. Kata dia, "Asbir." Aku bersabar. Faqalat, dan dia berkata, "Inni atakasyaf." Dia gelisah, "Ya Rasulullah, kalau saya bersabar, namun saya tersingkap sebagian aurat saya kalau saya sedang terkena penyakit ayan." Fadu'allaha li alla atakasyaf. Maka berdoalah kepada Allah agar ketika aku terkena penyakit ayan tidak tersingkap sebagian auratku. Fada'alaha. Maka Nabi SAW pun mendoakan wanita ini. Lihatlah wanita ini, kata Ibnu Abbas, wanita penghuni surga. Dari segi paras, dia seorang wanita yang hitam, yang mungkin tidak banyak orang yang tertarik kepadanya. Dia wanita biasa, bukan ibu sosialita ya. Wanita biasa saja ya. Tetapi dia punya keinginan besar meskipun dia hitam ya.
agar tidak tersingkap auratnya. Ya, yang mungkin kalau lelaki melihat tidak begitu tertarik, dia pun tetap menjaga harga dirinya, tidak ingin tersingkap auratnya. Perhatikan dia menjadi mulia di sisi Allah, kenapa? Hatinya, dia bersabar. Dia memilih tetap sakit, yang penting dia bersabar. Ini semakin menekankan kepada kita, yang menjadi patokan bukanlah paras dan rupa. Sebagian kita mungkin terpedaya dengan rupanya, dengan parasnya, dengan penampilannya, dengan tasnya, dengan bajunya, dengan ketenarannya. Itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagaimana hati seorang dan amalannya. Hati seorang dan amalannya. Maka Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada bodi kalian. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah perhatikan adalah hati dan amalan kalian. Nah, tatkala kita berbicara tentang amalan hati, ya, membersihkan hati, maka ini kita berbicara tentang perjuangan. Karena membersihkan hati bukanlah perkara yang ringan, perkara yang berat. Hanya orang-orang spesial yang Allah pilih sehingga mereka selalu memperhatikan hati mereka. Kita terpedaya yang sering kita perhatikan zahir kita, penampilan kita, ya. Paras kita, baju kita, dan itu biasa, manusiawi, ya. Mereka memperhatikan penampilannya karena dia akan keluar, dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh teman-temannya, semua diperhatikan penampilannya, ya, bajunya. Tetapi dia lupa bahwasanya yang menjadi perhatian Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, hatinya. Bagaimana hatinya? Jangan sampai dia lebih sibuk memperhatikan zahirnya, memperhatikan penampilannya, sementara dia lupa memperhatikan batinnya, memperhatikan hatinya. Maka seorang barometer dirubah, ya. Penampilan hati, kebersihan hati harus dia lebih perhatikan daripada penampilannya. Semua diperhatikan, tapi yang menjadi barometer, menjadi prioritas dia yang utama adalah bagaimana memperhatikan hatinya. Dan saya katakan bahwasanya ini perlu perjuangan agar seorang bisa membersihkan hatinya. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi afdal?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Setiap orang yang hatinya mahmum. Mahmum itu artinya dibersihkan. Hatinya dibersihkan. Secara bahasa, mahmum itu artinya disapu. Yaitu setiap orang yang hatinya dia sapu dari kotoran-kotoran hatinya, saduqul lisan, yang lisannya jujur. Qalu, maka para sahabat untuk mendengar pernyataan Nabi, mereka bertanya, saduqul lisan na'rifuhu, ya Rasulullah, lisan yang jujur kami mengerti. Fama mahmumul qalb, apa yang dimaksud dengan hati yang dibersihkan atau disapu? Apa maksudnya hati yang disapu? Maka kata Nabi SAW, huwan naqiyyut taqi, yaitu hati yang bersih, hati yang bertakwa. La ithma alaihi, tidak ada dosa pada hati tersebut. Wala baghya, wala ghil, wala hasad. Tidak ada kezaliman kepada orang lain. Tidak ada kejengkelan sama orang lain. Dan tidak ada hasad sama orang lain. Ini berat, ya. Hati yang bersih, mahmumul qalb, itu hati yang dia bersihkan. Sehingga bersih, penuh dengan ketakwaan. Tidak ada kejengkelan sama orang. Tidak ada hasad sama orang. Tidak ada dongkol sama orang. Hatinya bersih dari dosa. Hadis ini, hadis yang hasan, mengisyaratkan bahwasanya seorang kalau ingin hatinya bersih, maka dia harus sering membersihkan hatinya. Seperti rumahnya yang kotor, ya. Setiap hari mungkin kemasukan debu, mungkin masukan kotoran, maka dia harus senantiasa membersihkannya. Jangan dia biarkan kotoran tersebut bertumpuk, maka dia bersihkan kotoran-kotoran tersebut, dan ini dia lakukan setiap hari, setiap saat. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berusaha belajar apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar hati kita bisa bersih. Karena kita semua sadar hati kita bermasalah. Di antara bukti-bukti bahwasanya hati kita bermasalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita susah khusyuk dalam salat. Ya. Ini berarti hati kita bermasalah. Seorang kalau hatinya bersih, niscaya dia lebih mudah untuk khusyuk dalam salatnya. Tapi saat kita salat, kita mengerti bagaimana hati kita kemana-mana, menerawang kemana-mana, banyak dunia yang kita pikirkan dalam salat kita. Betapa sering kita ingin salat kita cepat selesai, rukuk yang cepat, sujud yang cepat, tidak betah, ya. Begitu assalamualaikum langsung buka HP lihat WhatsApp. Ya, ini bukti bahwasanya kita salat sementara WhatsApp di hati kita, ya. Dan itu kenyataan, ya. Kenyataan, ya. Tidak khusyuk, ya. Ini menunjukkan hati kita bermasalah.
Di antara menunjukkan hati kita bermasalah, kita tidak betah baca Al-Quran. Ya. Ya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya kalian hatinya bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan baca Al-Quran. Tapi siapa di antara kita kuat baca Al-Quran? Baru baca Al-Quran satu lembar, sudah ngantuk. Ya. Tiba-tiba ngantuk begitu saja. Tiba-tiba gelisah. Padahal kalau baca WhatsApp, nonton berita dan yang lainnya, maka berlama-lamaan juga asyik. Ini menunjukkan hati kita bermasalah. Mau tidak mau, jangan kita bilang hati kita bersih. Sebagian orang mengatakan, ya yang penting hati saya bersih. Mana buktinya? Buktinya anti tidak kuat untuk baca Quran lama-lama. Buktinya anti tidak menangis tatkala baca Al-Quran. Buktinya anti tidak khusyuk tatkala salat. Terus anti ngaku hati bersih. Itu kan barometer anti. Tapi dalam syariat menunjukkan hati anti bermasalah. Hati anti bermasalah. Ya. Harus dibersihkan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Kemudian di antaranya mudah suudzon sama orang, mudah suudzon sama teman-teman, ya, merendahkan orang lain dan macam-macam lah. Kita sendiri masing-masing sadar tentang penyakit-penyakit hati yang ada pada hati kita, yang mungkin kotoran itu sudah bertumpuk lama, tidak kita bersihkan. Ya, karena kita tidak pernah perhatian. Sementara tiap hari kita perhatian wajah kita, pergi ke salon sana bersihkan ini, bersihnya ada jerawat satu aja pusing kepala ya. Ya. Berusaha untuk bersihkan hati. Penyakit banyak dalam hati tidak diperdulikan. Ya. Sementara kalau kita bertemu dengan Allah, kita bukan berhadapan dengan wajah cantik kita. Yang kita berhadapan dengan Allah dengan hati kita yang bersih. Itu yang bermanfaat. Baik. Terlebih lagi pembahasan masalah membersihkan hati sangat penting, terutama di kalangan para ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu apa? Komunitas baper ya. Mudah perasa, sedikit perasa ya. Sedikit, makanya masalah dalam ibu sangat banyak ya. Bergaul terlalu dekat masalah ya. Terlalu jauh juga masalah ya. Begitu ibu-ibu ya. Nanti bikin komunitas sudah ketemu tiap hari, besok dongkol-dongkolan ya. Dan itu sering terjadi. Ya. Laki-laki sih enggak begitu, cuek aja, masing-masing punya urusan. Ibu-ibu seperti itu, baper ya. Ya, karena memang mereka diciptakan dengan demikian. Hati mereka susah untuk mereka jaga. Makanya disebut di akhir zaman, tatkala Dajjal muncul, yang paling banyak ikut ibu-ibu. Kenapa? Hati mereka tidak kuat. Ada sedikit Dajjal membuat sebagian kesaktiannya yang aneh-aneh, ibu-ibu terbawa. Kenapa? Karena baperan. Ya. Maka ini penting bagi ibu-ibu untuk bagaimana bisa membersihkan hati-hati mereka, terutama di zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan glamornya dunia dan fitnah yang macam-macam. Ya. Baik, kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin." Tidak akan lurus iman seorang hamba, tidak akan istiqamah. Hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya, sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak mungkin hatinya lurus hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya ikut lurus. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dan ini pengaruh yang paling kuat. Kata para ulama bahwasanya hati ini ibarat wadah yang siap diisi dengan apa saja. Dan sumber keran atau saluran untuk mengisi hati tersebut ada 3, yaitu lisan, pandangan, dan pendengaran. Inilah faktor-faktor yang akan menjadi corong untuk mengisi isi hati seseorang. Maka seorang hendaknya menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Karena hati tinggal menerima. Apa yang dia dengar tiap hari, itulah akan mengisi hatinya. Ya. Betapa banyak orang, tatkala dia sering mendengar musik-musik, sering mendengar dangdutan, dia mau ingat Allah susah. Karena selama ini hatinya diisi dengan
lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang sering dia dengarkan. Apalagi kalau seorang sampai hafal banyak sekali lagu-lagu ya. Dalil Al-Quran tidak dia hafal, dalil hadis tidak dia hafal. Tatkala ada permasalahan timbul, yang keluar nada lagu. Yang keluar dalilnya lagu. Cinta kayak masalah apa, kayak masalah inilah macam-macam ya. Kenapa? Yang dia hafal adalah seperti itu. Makanya seorang hati-hati dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting, kenapa? Terutama tatkala kita sakratul maut. Tatkala seorang sakratul maut, ya, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia pikirkan dunia, ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakratul maut. Maka seorang kalau kebiasaan hatinya berisi dengan hal-hal yang buruk, ya, dengan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia tonton film, bicaranya film terus. Sudah, itu isi hatinya. Apa yang dia dengar itu akan dia bicarakan dan itu akan selalu bergulir di hatinya, ya. Ya, tentang apa saja itu. Nanti saat kata meninggal susah. Ya. Ada orang mau meninggal tidak bisa ucap kata-kata. Dia malah nyanyi lagu dangdut. Ada orang seperti itu. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Tuduhlah aku. Repot kan. Apa dia? Lagu dangdut yang keluar. Repot. Karena itu yang selalu dalam hatinya. Dalam hatinya. Nah, kalau dia pikiran misalnya perdagangan, dagang tersebut, dia tidak pernah diiringi dengan mengingat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia meninggal dunia, wal iyadzubillah. Maka seorang menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Kita saja merasakan sekarang, ibu-ibu mungkin merasakan, ibu-ibu sholat, kemudian ingin khusyuk nggak bisa-bisa. Kenapa? Hati berkhianat. Kenapa? Karena selama ini hati kita diisi dengan yang tidak-tidak. Maka tatkala seorang mau khusyuk, hatinya sudah berkhianat. Bagaimana lagi tatkala sakratul maut? Maka hati ini hanyalah wadah diisi dengan berbagai macam, di antaranya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terutama apa yang kita bicarakan. Maka benar sabda Nabi SAW, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lurus lisannya. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hati-hati dalam apa yang kita tulis. Karena para ulama mengatakan apa yang kita tulis hukumnya dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Tulisan hukumnya sama dengan lisan. Maka berhati-hati tatkala menulis status, tatkala komentar, tatkala menulis sesuatu di Instagram misalnya, di medsos, hati-hati. Pilih kata-kata. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan." Ya, jika tiba di pagi hari maka seluruh anggota tubuh manusia akan berbicara kepada lisan, mengeluh kepada lisan. Ya. Apa kata Fataqul, berkata anggota tubuh yang lain, "Ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika. Sungguhnya kami anggota tubuh yang lain hanya ikut engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus wahai lisan, kami ikut lurus. Wa ini awajajta awajajna. Kalau kau bengkok, maka kami juga ikut bengkok. Ini dalil sangat menunjukkan bahwasanya lisan pengaruhnya luar biasa dalam kelurusan hati seseorang. Maka ibu-ibu hati-hati ya dalam berbicara, dalam grup ya. Kalau nulis pilih kata-kata ya. Nulis pilih kata-kata. Jangan ikuti perasaan ya. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu juga pilih kata-kata. Berbicara sama orang pilih kata-kata. Jangan menyinggung dia, jangan merendahkan dia, jangan menghinakan dia. Ya kalau kata-kata tersebut kita tujukan kepada diri kita, kira-kira kita bagaimana? Dan ini salah satu kaidah. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, pikirkan. Seandainya saya di posisi dia, kemudian saya ucapkan kata-kata ini, bagaimana perasaan dia? Ya. Sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam benak kita lantas kita utarakan. Ya, jika ibu-ibu mampu untuk menjaga lisan, maka insya Allah hati juga terjaga.
Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya dan dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang buat saya terjebak dalam berbagai macam kehancuran. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Dia pun khawatir dengan apa? Dengan lisannya. Maka jangan pernah sepelekan masalah lisan. Anda menjadi lurus dengan lurusnya lisan Anda jadi bengkok dengan bengkoknya lisan anti. Hati-hati. Ya. Maka kita lihat seorang yang baik, biasanya dia jaga lisannya. Orang yang akhlaknya baik, dia jaga lisannya. Orang ibadahnya baik, biasanya dia jaga lisannya. Tapi kalau dia ngomongnya ceplas-ceplos, ya, kemudian tidak dipikirkan apa yang dia ucapkan, maka akan berpengaruh pada anggota tubuh yang lain, terutama hatinya. Taib ini yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Anil Aghar al-Muzani, dari seorang sahabat yang bernama Al-Aghar al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ya. Ya, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka dibuatlah titik hitam dalam hatinya, ya, satu titik. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau ternyata dia berhenti dan dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dihilangkan, dibersihkan titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha. Kalau ternyata dia kembali lagi bermaksiat, maka ditambahkanlah titik hitam tersebut hatta ta'luwa qalbahu, sampai titik hitam tersebut akhirnya menutupi hatinya seluruhnya. Wa huwa ran, dan itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau orang sudah terlalu sering bermaksiat, tidak pernah dia bersihkan hatinya jadi kotor. Kalau sudah kotor, maka semua maksiat akan terlihat biasa bagi dia. Tidak ada yang gelisah bagi dia. Semuanya enak menurut dia. Dia mau maksiat, dia mau minum khamar, dia mau berzina, dia mau apa, dia biasa saja. Ya. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Hatinya sudah hitam. Oleh karenanya yakinlah bahwasanya setiap kita bermaksiat, maka pasti memberi kemudaratan, dan kemudaratan yang paling pertama adalah kemudaratan bagi hati kita. Ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak titik hitam, maka semakin sulit bagi kita untuk mengenal kebenaran. Semakin sulit bagi kita untuk semangat beribadah. Maka bisa jadi kita ini malas beribadah, dan itu sangat mungkin. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan. Mau baca Quran, malas, ya. Mau sholat malam, malas. Mau sholat duha, malas. Masalah, berarti hati kita bermasalah, ya. Ya, hati kita bermasalah. Kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, santai saja. Ya. Misalnya terlambat sholat, santai aja. Tidak gelisah, tidak sedih, tidak, biasa aja. Ya. Biasa aja. Ya. Sebagian ibu-ibu tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, biasa aja. Artinya biasa aja, berarti hatinya bermasalah. Tidak menjalankan kewajiban kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, biasa saja. Ini ada masalah. Seharusnya kalau hati itu bersih, ya. Kata sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wallahi law anna al-quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Seandainya hati itu bersih, maka kalau ada perkara yang terhalang darinya, perkara kebaikan, tentunya hatinya akan terpotong-potong karena sedih. Seperti seorang biasanya dia sholat malam, tiba-tiba dia tidak sholat malam, dia gelisah banget. Kenapa saya tidak sholat malam? Ada apa yang saya lakukan? Kenapa Allah tidak bangunkan saya di malam hari? Atau dia terlambat sholat subuh, kenapa saya bangun jam 7? Ada apa gerangan? Ya. Dia akan merasa sedih. Hatinya terpotong-potong. Karena ada kebaikan yang terhalang darinya. Tetapi kalau hati sudah hitam, apa yang dilakukan? Dia cuek aja. Dia mau tidak sholat, dia mau ini, dia mau nonton apa, dia mau ini, mau ceritain orang, mau gibahin orang, mau lihat yang haram, mau ceritain, dia cuek aja.
Mau membangkang suami, membentak suami, marah anak-anak, mau apa saja, dia tidak peduli. Mau dolimi orang, dia tidak peduli. Itu tanda bahwasanya hatinya sudah hitam. Sehingga dia tidak bisa mengenal ya bahwasanya dirinya sedang sakit. Dia lupa. Maka seorang untuk menghilangkan itu semua banyak istighfar. Banyak istighfar. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu ya untuk banyak istighfar. Pada istri saya juga yang saya cintai ya, untuk banyak istighfar ya. Kalau naik mobil